Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Zadan Makarim. Saya merupakan mahasiswa aktif di UIN Suranggun Jati Bandung, jurusan Hubungan Masyarakat kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Ilmu Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab sebanyak 5 soal yang telah diberikan dan akan menjawabnya satu persatu. Langsung aja kita masuk ke dalam soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama ini tertulis tentang menjelaskan pengertian ruang lingkup objek material dan objek formal ilmu dakwah, serta jelaskan pula pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Oke, jadi mulai dari pengertian ilmu dakwah. Jadi, ilmu dakwah merupakan ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Kemudian ada ruang lingkup ilmu dakwah. Di sini ada objek material ilmu dakwah, yaitu ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, serta manifestasinya dalam sebuah aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam. Kemudian ada objek formal, yaitu merupakan sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Ilmu dakwah mencoba melihat interaksi antar manusia yang menjadi subjek atau dai dan objek atau mat'u dalam proses dakwah. Nah, di sini pengertian dai adalah seorang yang bertugas mengajak orang lain untuk memahami dan menjalankan ajaran Islam. Secara umum, ia berperan dalam menyampaikan nilai-nilai agama baik kepada umat muslim maupun non-muslim. Kemudian secara khusus, dai tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan pendekatan yang bijaksana agar pesan Islam dapat diterima dengan baik, gitu. Soal nomor kedua, ini tertulis dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, iktibas, dan istiqra. Jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama itu ada istinbat. Istinbat adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dengan merujuk atau mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Produk istinbat itu sendiri merupakan sebuah teori. Kemudian iktibas adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dalam merujuk dan mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah dengan meminjam dan menggunakan teori sosial atau menjelaskan perilaku manusia seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada istiqra. Ini merupakan proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian mengacu grand teori dari produk istinbat. Nomor yang ketiga, ini tertulis mengenai jelaskan secara rinci mengenai ragam kegiatan dakwah. Jadi ragam kegiatan dakwah meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialnya. Ragam dakwah ini terdapat 2, yaitu yang pertama ada dakwah bil lisan atau melalui lisan. Ini mencakup tabligh, penyebaran pesan Islam, irsyad, konseling atau bimbingan Islam. Kemudian ada humas atau hubungan masyarakat. Kemudian yang kedua ada dakwah bil hilal, yaitu terdapat tadbir, pemberdayaan umat melalui lembaga. Kemudian ada MHU, manajemen haji dan umroh. Dan yang terakhir ada tatwir atau tamkin, pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian soal nomor keempat ini tertulis tentang jelaskan secara rinci mengenai ragam konteks dakwah. Jadi ragam konteks dakwah ini terdapat sebanyak 7. Yang pertama itu ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu terjadi di dalam pikiran yang positif, refleksi, dan meditasi. Kemudian yang kedua ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini merupakan dakwah secara terbuka dalam kelompok yang kecil. Dakwah fardiyah ini masuk ke dalam kategori irsyad, tadbir, dan tatswir atau tamkin. Kemudian yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah. Ini merupakan dakwah pada kelompok yang kecil, dainya sekitar 3-8 orang, 3-15, dan 3-20 orang. Dakwah fi'ah qalilah ini masuk ke dalam kategori irsyad, tadbir, tatswir, atau tamkin. Kemudian yang keempat ada dakwah fi'ah kasirah. Dakwah ini merupakan dakwah yang di kelompok besar, dainya seorang, mat'unya lebih dari 20 orang. Dakwah fi'ah ini masuk ke dalam kategori tabligh. Kemudian yang kelima ada dakwah jamaah atau hizbiyah.
dakwah ini dilakukan untuk membina suatu kelompok, dan dakwah ini masuk dalam kategori irsyad, tabligh, takbir, tatwir atau tamkin. Kemudian yang keenam ada dakwah ummah. Dakwah ini merupakan proses yang dilaksanakan pada mad'u yang bersifat massa. Dai-nya seorang dan mad'u khalayak publik, atau dakwah ini masuk ke dalam kategori tabligh. Kemudian yang terakhir yang ketujuh ada dakwah syu'biyah qobaliyah. Dakwah syu'biyah qobaliyah ini merupakan dakwah antar suku bangsa atau dakwah antar budaya. Dan soal yang terakhir itu adalah mengapa manusia harus berdakwah. Coba jelaskan secara teologis dan sosiologis filosofis. Jadi manusia itu harus berdakwah karena ini merupakan perintah Allah dalam Al-Quran untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian secara teologis, dakwah adalah kewajiban agama yang membantu menuntun sesama menuju jalan yang benar. Kemudian dari sisi sosiologis, dakwah memperkuat ikatan dan membantu menjaga moralitas masyarakat. Dan secara filosofis, dakwah ini merupakan bentuk tanggung jawab manusia untuk membagikan kebaikan sebagai kontribusi pada perbaikan diri dan lingkungan sekitar. Baik, sebelum ditutup, saya ingin membacakan ayat-ayat dakwah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, itu ada surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian ada surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian ada surah Al-Imran lagi ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kemudian ada surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatum khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Kemudian yang terakhir ada surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi
Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Saya Aditya, memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.